Selamat pagi jemaat CCC yang terkasih, jumpa lagi dalam ibadah online. Saya mengucap syukur kita semua pada pagi hari ini dalam kondisi yang baik. Saya percaya kita dalam kondisi yang baik. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan pada hari ini, sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memuji Dia, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Bukalah hatimu, siapkan hatimu, berdoalah kepada Tuhan, sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, bukalah hatimu. Haleluya Tuhan, haleluya. Bukalah hatimu, bukalah hatimu. Bapa kami di dalam surga, selamat pagi ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana Tuhan telah memberikan kami kekuatan selama 1 minggu ini Tuhan, sehingga kami tiba saatnya Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami beribadah Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Dan terlebih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Ya Tuhan, dengarlah doa kami ya Bapa. Berkatilah kami senantiasa Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang dalam pergumulan Tuhan, dalam wabah corona Tuhan, Tuhan yang campur tangan Tuhan. Bahkan mereka yang mungkin dalam kondisi yang lemah Tuhan di rumah saat ini, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ya Bapa hadir dimanapun Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Ya Roh Kudus pimpin kami. Bahkan saat kami mendengarkan firman-Mu, berikan kami kepekaan ya Bapa. Bukan hanya menjadi pendengar firman saja Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Dan kami persembahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita semua yang percaya katakan amin. Satu pujian yang mengatakan Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Nya. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Oh, masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia. Oh, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Oh, bersyukurlah, haleluya. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru,
sukacita sekarang tinggikannya. Oh, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka Tinggikan Dia, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. 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 Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari-hari yang kami lewati Tuhan, bahkan di saat wabah corona ini Tuhan, masih terus berlanjut Tuhan. Di tengah negeri kami Indonesia Tuhan, kami membutuhkan satu sosok. Sosok yang menguatkan kami. Sosok yang memberikan kami harapan. Itu hanya kami dapatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Engkau selalu membuka jalan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah kekurangan akal Tuhan untuk menolong Tuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. Oh, let's praise Him, praise Him. We worship Him. Thank you Father. Thank you Jesus. Oh, thank you Holy Spirit. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Kepadamu-lah Tuhan kami bersandar ya Tuhan. Haleluya. Melalui pujian ini Tuhan, kiranya namamu ditinggikan Tuhan. You are way maker. You are miracle worker. Promise keeper. You are the light in the darkness. Yes my God. That is who you are. Hallelujah.
worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Because you waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. 'Cause you are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, Lord. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. Oh, you are here. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. but you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. but that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, that is who you are. That is who you Oh, are. that is who you are. Oh, you are. Waymaker, That is who you miracle are. worker,
worship you, Lord. Because you are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are holy, holy. You are holy, holy, Lord. Kudus, kuduslah Engkau, Tuhan. Engkau, Tuhan, pembuat mujizat kami, ya Tuhan. Engkau yang membukakan jalan, Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, mujizat-Mu, Tuhan, masih ada sampai saat ini, Tuhan. Bahkan di saat waktu kami terdesak pun, Tuhan. Di saat-saat ini, Tuhan, yang begitu sulit bagi kami, Tuhan. Engkau selalu ada buat kami, Tuhan. Engkaulah pembuka jalan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tenangkanlah hatimu. Tenangkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhanmu pada pagi hari ini? Datanglah kepada Tuhan dan berdoalah kepada Tuhan. Gereja bukanlah sebuah tempat, tetapi gereja adalah hubungan engkau dengan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Kita semua memerlukan Dia. Panggil nama Yesus, sebab hanya Dialah pembuka jalanmu. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji-muji-Mu Tuhan. Kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami datang kepada-Mu Tuhan. Apa yang Kau mau Tuhan, kami lakukan melalui firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Pekakanlah hati kami Tuhan. Berikanlah kami Tuhan konsentrasi Tuhan, untuk memfokuskan hati kami Tuhan kepada firman-Mu Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti maksud dari segala firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan kami persembahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya Bapa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang bisa berjumpa lagi dalam ibadah di CCC online. Dan kita bersyukur kita masih tetap ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi ini saya ingin membahas mengenai apa yang menjadi gaya hidup jemaat mula-mula, khususnya di kitab Kisah Para Rasul, dan berkaitan erat dengan apa yang juga kita butuhkan saat-saat seperti ini. Dan saya mengambil judul yaitu Mujizat atas Pandemi. Secara global kita memahami bahwa mujizat itu adalah satu peristiwa supranatural atau adikodrati yang terjadi dalam hidup kita. Berbeda dengan masyarakat lain yang lebih mengedepankan logika atau ilmu pengetahuan, kita sebenarnya masyarakat Indonesia tidak asing dengan peristiwa-peristiwa supranatural di dalam kehidupan kita. Akan tetapi mujizat itu bisa dikatakan jarang sekali terjadi dalam kehidupan seseorang. Mungkin bisa dihitung dengan jari saja. Berapa kali kita bisa melihat mujizat besar itu terjadi seumur hidup kita. Pemahaman tentang mujizat ada, tetapi pengalamannya kurang. Boleh dikatakan seperti itu. Berbeda halnya dengan peristiwa di Alkitab. Hampir semua kitab-kitab naratif memiliki cerita mujizat di dalamnya. Kalau kita paling sering lihat itu di dalam kehidupan Tuhan Yesus, yaitu waktu Dia melayani di atas muka bumi ini, ada orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, orang yang tuli dapat mendengar, bahkan orang yang mati dapat dibangkitkan lagi.
Jangan lupakan juga peristiwa air menjadi anggur, badai laut yang diteduhkan oleh Tuhan Yesus, ada multiplikasi dari 5 roti dan 2 ikan menjadi cukup untuk menjadi makanan dari 5.000 orang lebih. Dan juga waktu Yesus berjalan di atas air, itu semua adalah mujizat-mujizat yang dialami setiap hari di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, again, sekali lagi mujizat, peristiwa mujizat terjadi. Pada saat Yesus sudah naik ke surga, kemudian turunlah Roh Kudus ke atas para murid yang biasa kita sebut sebagai hari Pentakosta. Pada saat itu para murid mengalami perubahan dalam hidup mereka. Dari yang tadinya mereka takut untuk mengabarkan mengenai Yesus Kristus, mereka menjadi berani. Dan tidak hanya itu, keseharian mereka juga diwarnai dengan adanya mujizat dalam pelayanan mereka. Saya ajak kita untuk melihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Para rasul ini adalah manusia biasa, seperti kita, memiliki latar belakang yang juga tidak berbeda dengan kita. Tetapi mengapa keseharian mereka setelah dipenuhi oleh Roh Kudus menjadi begitu berbeda dengan kita? Mengapa mujizat sering terjadi dalam kehidupan mereka sementara kita jarang mengalaminya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat terlebih dahulu pengertian dari mujizat. Dalam pembacaan kita di ayat yang ke-12 ada satu pengertian di situ, atau mungkin bisa dikatakan istilah, yaitu tanda dan mujizat. Atau dalam bahasa Inggris biasa disebut signs and wonders. Apa itu tanda dan mengapa bisa dikatakan berbeda dengan mujizat? Tanda dalam bahasa Yunaninya yaitu semeion sering dianggap sebagai bukti dari otoritas ilahi atas alam semesta, bukti dari kedaulatan Tuhan atas alam semesta. Karena ini berkaitan dengan otoritas ilahi, maka sering digabungkan dengan kata ajaib sehingga dikatakan tanda-tanda ajaib. John MacArthur menggambarkannya secara sederhana mengenai arti kata semeion ini. Tanda itu digambarkan seperti marka jalan yang menunjukkan arah perjalanan Anda. Ini paling sering Anda temui di jalan tol. Ketika exit tol ada tulisan di situ ke arah mana jalan ini mengarah. Dan kemudian kalau kita lihat tanda itu hanya menunjukkan tempatnya tetapi tidak pernah membawa atau menunjukkan atau langsung membawa Anda ke tempatnya secara langsung tiba-tiba. Itu hanya mengarahkan saja. Tetapi ujungnya Anda harus cari sehingga Anda bisa temukan tempatnya. Demikian pula dengan tanda-tanda ajaib. Fungsinya sebenarnya mengarahkan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Tanda-tanda ajaib tidak pernah dimaksudkan untuk menunjukkan kepada perorangan. Karena dia kemudian dalam KKR terjadi kesembuhan, orang-orang datang mencari dia. Bukan, yang harusnya dicari adalah Tuhan. Karena tanda-tanda itu selalu menunjuk kepada Tuhan. Ingat, di sini ada kedaulatan Allah yang bekerja. Dan oleh karena itu haruslah kita mengarahkan akan setiap tanda-tanda ini kepada Tuhan. Bagaimana dengan kata mujizat?
Kata mujizat itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani teras, yang artinya efek yang ditimbulkan dari tanda-tanda ajaib tersebut. Dari kata teras ini kemudian muncul kata teror atau ketakutan. Efek yang ditimbulkan dari mujizat adalah rasa takut akan Tuhan. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dari pengertian kedua istilah ini, apa yang kita bisa simpulkan? Yang pertama, tanda dan mujizat adalah bukti kedaulatan Tuhan atas alam semesta. Bukti kedaulatan Tuhan atas alam semesta. Yang kedua, tanda dan mujizat selalu mengarahkan kita kepada Tuhan. Mengarahkan kita, hati kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tanda dan mujizat menimbulkan rasa takut akan Tuhan. Tentunya rasa takut yang dimaksud di sini bukan rasa takut seperti takut hantu atau takut hal-hal yang menakutkan lainnya. Tetapi rasa takut di sini adalah takut hormat kepada Tuhan. Dari pembacaan kita ini saya ingin mengaitkan kepada kehidupan kita pada saat ini. Saya ingin mengaitkannya dengan dua pertanyaan ini. Yang pertama, apakah tanda dan mujizat itu sudah tidak ada lagi karena begitu jarangnya kita alami dalam kehidupan kita? Yang kedua, apa kira-kira maksud dari ayat ini dalam kehidupan kita semua secara langsung? Saya ingin mengutip dari pernyataan Agustin, yaitu mujizat itu nyata dalam dunia ini. Dulunya Agustin adalah orang yang tidak percaya akan adanya mujizat. Tetapi dengan mata kepalanya sendiri dia melihat ada orang yang disembuhkan melalui doa. Orang itu didoakan di hadapan dia secara pribadi, dan dia melihat orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Padahal dokter sudah angkat tangan, dokter sudah katakan penyakitnya tidak bisa sembuh. Tapi kemudian ketika dia didoakan, orang itu bisa sembuh. Dari situ Agustin berubah dari seorang yang tidak percaya akan mujizat menjadi seorang yang percaya akan adanya mujizat dari Tuhan. Gambaran dari Agustin ini kemungkinan besar juga kita alami. Kalau kita melihat dengan mata kita sendiri, kalau kita tidak melihat, maksud saya, kalau kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri, tentu kita akan sulit untuk percaya ini mujizat. Apalagi kita berada di tengah dunia yang mengedepankan bukti ilmiah. Harus ada bukti ilmiahnya. Kalau kita tidak bisa membuktikannya secara ilmiah, barulah dikatakan sebagai mujizat. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa mujizat ini perlu kita mengerti lebih lanjut, bahwa di dalam gerakan karismatik atau aliran karismatik dalam dekade belakangan ini selalu dibombardir dengan dua kategori dari mujizat, yaitu mujizat yang sifatnya grandeur atau yang besar sifatnya, dan yang satu lagi mujizat yang biasa. Saya coba terangkan di sini bahwa kategori mujizat besar itu adalah perubahan yang terjadi secara drastis dalam kehidupan seseorang. Dari yang buta tiba-tiba bisa melihat, dari yang lumpuh tadinya tiba-tiba bisa berjalan. Dari orang yang kemudian tadinya bangkrut, tiba-tiba dia bisa bangkit kembali dan kemudian meraih kesuksesan. Itu sesuatu yang grandeur sifatnya, sesuatu yang besar sifatnya. Tetapi ada juga kategori yang kedua ini yang kadang-kadang sering di-overlook, seringkali tidak dilihat. Kategori kedua ini merupakan mujizat di mana terjadi juga dalam kehidupan seseorang, tapi hanya orang itu yang bisa ketahui. Sifatnya mungkin lebih subjektif. Misalnya, contoh saja, waktu ada orang yang berkata bahwa dia tidak bisa bicara di depan umum. Seperti waktu kita lihat dalam perjanjian lama, ada seorang yang bernama Musa. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan lidahku itu keluh kalau bicara di depan orang. Ada yang bilang kalau Musa itu gagap, ada yang bilang bahwa Musa itu tidak pandai bicara, apalah itu.
Tetapi dia tidak punya kemampuan untuk berbicara di depan orang. Dengan lugas, dengan penuh otoritas seperti itu. Tapi tiba-tiba dia bisa berbicara di depan orang lain, walaupun ada keterbatasan, tapi dia tiba-tiba bisa bicara di depan orang lain. Yang tahu hanya orang itu sendiri, yang bisa menilai hanya orang itu sendiri. Jadi mujizatnya ini tidak dalam skala yang besar, tidak dalam skala yang begitu grandeur sifatnya, tetapi orangnya saja yang bisa memahaminya. Saya sendiri secara pribadi agak kurang suka dengan perbedaan ini, dengan kategori ini. Karena kita lebih jadi condong untuk melihat bahwa mujizat itu hanya dalam skala yang besar-besar saja. Sementara ada juga dalam skala yang biasa, yang dalam kehidupan keseharian bisa kita temukan. Coba kita perhatikan ayat yang tadi kita sudah baca, ayat yang ke-15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya, membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, ini hanya lewat saja. Petrus tidak berhenti berdoa satu-satu, tidak, dia hanya lewat saja. Dan kalau bayangan Petrus mengenai orang itu bisa sembuh. Ini luar biasa. Mungkin kita juga bertanya, kalau waktu itu pernah terjadi seperti itu, bisakah kejadian ini terulang lagi pada saat-saat seperti ini? Dalam hati kecil saya katakan, ya Tuhan, Kau bisa berkehendak. Bisa terjadi kalau Tuhan kehendaki. Tetapi ingat, mereka sudah pernah mengalami ini. Waktu mereka diutus oleh Tuhan Yesus berdua untuk menginjil, untuk melayani kepada orang-orang lain. Di situ ada juga pesan di mana Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka, sembuhkanlah mereka yang sakit. Bahkan ketika mereka kembali kepada Tuhan Yesus, mereka katakan, sampai setan-setan saja takluk atas namamu. Nah, ini sudah menjadi satu pembelajaran, pengalaman pertama mereka. Mengalami satu tanda mujizat yang terjadi dalam pelayanan mereka. Mereka sudah pernah mengalami ini. Kita boro-boro satu aja kayaknya gak pernah gitu. Tetapi kita perlu melihat bahwa mujizat ini tidak perlu dalam skala yang besar seperti yang tadi kita sudah sempat bahas dalam kategori grandeur tadi. Mari kita buka pemahaman kita lebih dari kategori-kategori tadi. Dalam tulisan-tulisan Augustine, dia banyak memberi masukan kepada kita untuk melihat bahwa mujizat itu adalah campur tangan Allah untuk menyatakan kedaulatannya dalam hidup kita. Campur tangan Allah untuk menyatakan kedaulatannya dalam hidup kita. Apakah setiap hari kita melihat campur tangan Allah tersebut? Ya. Kita melihatnya. Lihatlah alam semesta. Lihatlah keadaan sekeliling kita. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti, tetapi Tuhan sudah atur sedemikian rupa untuk menunjukkan kedaulatannya. Bumi yang tetap berputar pada porosnya tanpa ada yang mengatur. Bukankah itu bukti kedaulatan Tuhan? Udara segar yang kita hirup setiap hari, bukankah itu menunjukkan kedaulatan Tuhan atas alam semesta, atas ciptaannya? Kita bisa hidup sampai saat ini, menikmati udara yang segar. Bukankah itu adalah mujizat dari Tuhan? Belum lagi tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh tanpa ada yang menyirami. Bukankah itu bukti kedaulatan Tuhan yang memelihara alam semesta? Ada banyak hal yang tidak kita mengerti, tetapi ketika kita menyadarinya, kita dapat melihat bahwa setiap harinya adalah mujizat dari Tuhan untuk kita. Khususnya dalam masa pandemik ini. Kita semua tahu bahwa COVID-19 belum ada obatnya. Belum ada obatnya. Tapi kalau ada orang yang sembuh, ada orang yang bahkan di atas 50 tahun dilaporkan bisa sembuh dari COVID. Bukankah itu tanda mujizat dari Tuhan?
Dalam setiap kehidupan kita selalu ada mujizat. Dan Roh Kudus dapat menerangkannya kepada kita, dapat mencerahkan kita bahwa setiap hari-hari kita adalah mujizat dari Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk mengenali bahwa setiap hari kita sedang mengalami mujizat dari Tuhan. Setiap hari Bapak Ibu Saudara. Sadarkah Anda bahwa Anda masih bisa bernafas hari ini? Itu mujizat dari Tuhan. Anda masih bisa makan sementara orang lain sedang merasa kesulitan untuk bisa makan, tapi Anda masih bisa makan. Ada mujizat yang Tuhan berikan. Dan kita berdoa juga supaya mereka yang sedang kelaparan, ada mujizat juga dari Tuhan untuk mereka. Selalu ada mujizat dari Tuhan bagi kita setiap harinya. Tetapi tentu saya harus ingatkan juga bahwa jangan sampai waktu kita keluar kita katakan, saya percaya mujizat dari Tuhan, saya tidak perlu masker, saya tidak perlu cuci tangan, saya tidak perlu jaga jarak, pokoknya saya keluar saja, saya percaya mujizat dari Tuhan tetap ada, saya akan sehat-sehat saja. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, perkataan seperti itu ada jawabannya loh dari Tuhan. Tuhan Yesus sendiri pernah dicobai oleh iblis yang mengatakan bahwa jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Allah, pasti engkau akan ditopang oleh malaikat-malaikatmu. Tuhan Yesus katakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, ingat bahaya itu ada, bahaya penyakit itu tetap ada. Saat kita tetap menjaga diri kita berjalan dalam hikmat Tuhan. Kita tidak mencobai Tuhan, tapi kita berjalan dalam hikmat Tuhan. Kita percaya mujizat ada. Dan untuk diri kita, mari kita juga berhikmat untuk tetap menjaga diri kita, tetap sehat, dan juga mencegah penularan itu terjadi bagi orang lain juga. Sebagai penutup ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami tentang mujizat. Yang pertama, mujizat terjadi hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kehendak dan kemampuan manusia. Para rasul itu sebelum mereka melayani di dalam mujizat seperti yang tadi kita sudah baca, ternyata di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 30 mereka pernah berdoa. Sebelumnya mereka berdoa dan mereka katakan begini, ulurkanlah tanganmu ya Tuhan untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Jadi bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebisaan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Kita bisa berdoa bagi orang, dan kalau Tuhan kehendaki dia sembuh, maka dia akan sembuh. Mujizat itu karena anugerah Tuhan. Yang kedua, mujizat pada hakikatnya mengarahkan kita untuk menyembah Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12-13 tadi dikatakan, oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Mereka dihormati juga oleh orang banyak. Ini menunjukkan satu persekutuan yang terjadi di antara mereka. Itu adalah untuk menyembah Tuhan. Setiap tanda dan mujizat yang terjadi dalam pelayanan mereka, segala kemuliaan mereka kembalikan kepada Tuhan. Dan mereka menyembah Tuhan. Oleh karena tanda-tanda mujizat yang terjadi dalam kehidupan pelayanan mereka itu begitu luar biasa. Yang ketiga, mujizat membawa orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-14, makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, mujizat itu nyata
terjadi dalam keseharian kita, karena Tuhan selalu campur tangan dalam sejarah kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara setuju dengan keempat poin ini, silahkan tuliskan amin dalam kolom subscribe di bawah YouTube ini. Dan saya ingin berdoa pada saat ini, bagi Anda yang sedang sakit, kita mau berdoa supaya terjadi kesembuhan dalam hidup Anda. Dimanapun Anda berada, pada saat ini ketika Anda mendengar firman Tuhan dibagikan, dan Anda merasa Anda perlu didoakan, karena Anda bagian tubuh yang sedang sakit, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara saat ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk mujizat yang Kau nyatakan di dalam firman Tuhan. Kami belajar Tuhan tentang mujizat, tanda-tanda ajaib yang terjadi. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kami mohon anugerah-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, bagi Anda yang sedang sakit di bagian tubuh Anda, taruhlah tangan Anda di bagian tubuh yang sakit. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sembuhkanlah bagian tubuhku yang sakit. Aku mohon Tuhan, aku mohon anugerah-Mu Tuhan. Sembuhkanlah tubuhku yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mohon kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang sedang menjamah tubuh mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan, Kau berkehendak menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, curahkanlah anugerah-Mu di atas kehidupan mereka, dan biarlah mereka senantiasa mengucap syukur atas peristiwa mujizat yang terjadi dalam hidup mereka. Di saat mereka sedang sakit, kami tetap percaya ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau menjamah mereka satu persatu. Tuhan, nyatakanlah juga mujizat-Mu bagi mereka yang sedang berusaha saat ini, yang sedang memulai lagi usahanya setelah mereka harus menghentikannya selama beberapa bulan ini. Tuhan, mereka perlu mujizat dari Tuhan. Kami mohon kehendak-Mu terjadilah atas kehidupan mereka. Dan biarlah mereka dapat melihat mujizat dari Tuhan terjadi atas kehidupan mereka secara pribadi. Baik untuk usaha mereka, baik untuk keluarga mereka juga Tuhan. Kalau sempat terjadi ada keretakan di dalam keluarga sebagai dampak dari corona ini, Tuhan kami berdoa agar Engkau Allah yang mendamaikan kami semua, damaikanlah kami oleh karena kasih-Mu memerintah di atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus, menyertai kami juga di dalam setiap langkah kami, sehingga kami dapat melihat bahwa setiap hari kami adalah mujizat dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu, dan biarlah kami tetap berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, biarlah kami tetap hidup di dalam anugerah Tuhan yang senantiasa memelihara kami. Biarlah kedaulatan-Mu senantiasa kami lihat di dalam mujizat-mujizat yang kami temui setiap harinya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, sampai berjumpa lagi dalam ibadah online berikutnya.